Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hakama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pemirsa, sahabat Mutiara Iman Kompas TV Palembang yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rasa syukur yang tiada terhingga, maka segala puja dan puji senantiasa kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diiringi salawat serta salam semoga tercurah senantiasa bagi Rasul yang mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini tiada nikmat yang paling indah ketika Allah masih hadirkan kita bisa menikmati nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nikmat yang paling indah adalah nikmat di dalam taat beribadah kepada Allah. Dan setiap kita pasti dengan merasakan hal-hal demikian menghadirkan energi-energi kesyukuran, dan energi-energi itu membawa kebahagiaan di dalam hati dan jiwa kita masing-masing. Sahabat yang selalu mendekat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini kami teringat ada satu kata bijak yang pernah dituliskan oleh seorang sahabat. Beliau mengatakan 6 rule to be happy. Kalau kita artikan, ada 6 pedoman untuk hidup bahagia. Apa kata beliau? Yang pertama, bebaskan hatimu dari kekhawatiran. Yang kedua, bebaskan hatimu dari kebencian. Yang ketiga, jangan banyak berharap. Yang keempat, hiduplah sederhana. Yang kelima, banyak memberi. Dan yang terakhir, selalulah tersenyum. Sahabat pemirsa Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, dari 6 hal tadi, ini sebuah formula yang sebenarnya sudah jauh lebih dulu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya dengan formula-formula yang sudah ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Kita lihat dari ke-6 ini terangkumlah kepada 3 kunci-kunci kebahagiaan yang telah disampaikan Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kunci yang pertama, mengajarkan kepada nilai kesabaran. Sabar hakikatnya adalah bagaimana kita menghadirkan energi-energi positif, kebaikan-kebaikan, menghadirkan berbaik sangka dengan segala keadaan yang ada. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita lihat, sabar itu walaupun sering kita dengarkan istilah pergi engkau sebelum kesabaranku habis, ternyata tidak ada nilai kesabaran itu habis. Karena kata Allah di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Sabar dan kuatkan kesabaran. Karena mengapa? Kita manusia dalam menjalankan kehidupan pastilah akan selalu diuji dengan berbagai hal-hal yang harus menghadirkan nilai-nilai kesabaran itu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah sampaikan, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basiris sabirin.
akan diuji setiap hamba-hamba Allah itu dengan ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Jadi wajar. Maka kunci kesabaran, bersihkan hati kita dari kekhawatiran itu. Bersihkan dari berbagai kebencian. Karena mengapa? Pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan, ada hal-hal yang membuat kita marah, ada hal-hal yang membuat kita menjadi benci terhadap kondisi. Maka bersihkan hati dari kebencian. Maka ketika hal itu sudah kita upayakan, akan menghadirkan energi kebahagiaan insya Allah ke dalam hati kita. Maka kata Allah, setiap kebencian itu berawal di hati, dan setiap hilangnya kebencian juga berawal dari hati. Maka hati yang bersih akan menghadirkan energi kebahagiaan insya Allah di dunia dan di akhirat. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Alhamdulillah, sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Kunci yang pertama adalah menghadirkan nilai-nilai kesabaran, energi kesabaran di dalam diri kita. Insya Allah, sabar dalam menyikapi segala keadaan, berbaik sangka dengan segala keadaan, berhusnuzon dengan segala ketetapan yang telah Allah tentukan dan hadirkan dalam kehidupan kita. Karena memang akan ada yang menyesakkan dada, tapi yakinlah Allah tak akan memberikan segala sesuatu di luar kemampuan hambanya. Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya, kunci yang kedua dari 6 pedoman yang disampaikan dari kata bijak yang disampaikan di awal adalah menghadirkan nilai-nilai kesyukuran dalam diri kita. Bersyukur dengan segala apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Karena yang membuat manusia susah itu adalah karena sedikitnya yang bersyukur. Maka di dalam Al-Quran begitu banyak ayat-ayat yang Allah sampaikan. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Cenderung dari setiap keadaan-keadaan manusia selalu merasa tidak cukup dengan segala apa yang telah Allah karuniakan. Padahal kata Rasulullah, untuk hal-hal yang sifatnya dunia, lihatlah engkau ke bawah, bukan melihat ke atas. Karena kalau melihat ke atas menjadikan seseorang akan merasa selalu tidak cukup, tidak puas dengan segala keadaan yang ada. Padahal kalau berbicara tentang nikmat-nikmat dan karunia yang telah Allah karuniakan, tidak akan pernah mampu kita menghitungnya. Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah, tak akan mampu engkau menghitungnya. Walaupun engkau catatkan dengan tinta seluas lautan, tak akan juga mampu mengukir begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita, yang menjadikan manusia merasa tidak puas karena kata kunci yang pertama, kurangnya mensyukuri dan kurangnya bersyukur. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang nilai-nilai kesyukuran, terkadang kita manusia diuji yang hanya melihat hal-hal kesyukuran itu, nikmat itu hanya dalam bentuk yang material saja. Ketika belum didapatkan uang yang banyak, ketika belum didapatkan mobil yang mewah, ketika belum didapatkan rumah yang megah, maka menjadi susah hati. Maka dari 6 pedoman kunci kebahagiaan yang disampaikan oleh sahabat yang bijak tadi, salah satunya apa? Jangan banyak berharap. Jangan banyak berharap dan life simple, hidup sederhana saja. Karena mengapa? Ketika pada kondisi-kondisi kita menyadari itu semua adalah yang terbaik dari Allah, maka akan nyaman. Karena semua ada masanya dan semua ada pada kadarnya.
Kalau Allah sudah takdirkan seseorang memang memiliki kelebihan, akan diberikan kelebihan. Tapi kalau sudah tidak ditakdirkan, mau jungkir balik sekalipun, dia tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Yang ada adalah bagaimana setiap nikmat-nikmat yang telah Allah curahkan tersebut menjadikan kita semakin bertakwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat, Al-Imam Al-Ghazali pernah mengatakan di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, asyukru yakunu bil qalbi wa bil lisani wal jawari. Syukur itu dimulai dari merasakan itu sebagai nikmat Allah, maka lisan pun otomatis akan mengatakan alhamdulillah. Dan yang terakhir, bentuk kesyukuran itu diwujudkan dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sejatinya hakikat dari kesyukuran yang sebenarnya. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, hadirkan nilai-nilai kesyukuran dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur dan mensyukuri, akan Allah tambah lagi nikmat-nikmatnya yang banyak. Karena memang karunia Allah itu bighairi hisab, tanpa batas. Kata Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la'azidannakum. Ketika bersyukur, maka Allah tambah. Tambah ini memang bukan kategori berdasarkan keinginan kita, tapi Allah yang menambah, yang menurut Allah yang layak, yang cocok, yang memang dibutuhkan untuk diri kita. Kita akan sambungkan lagi setelah sesi yang berikutnya. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung segmen kita kali ini. Yang pertama, menghadirkan nilai kesabaran. Yang kedua, menghadirkan nilai kesyukuran sebagai upaya menghadirkan energi kebahagiaan kepada diri kita. Dan yang terakhir, sebagai kunci kebahagiaan ke dalam diri kita adalah menghadirkan nilai-nilai keikhlasan. Karena ikhlas ini walaupun mudah diucapkan, tapi memang begitu berat dalam pengaplikasiannya di dalam keadaan yang sejatinya. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu redha dengan segala apapun yang telah Allah tetapkan dan tentukan. Ikhlas menghadirkan bagaimana setiap kita menerima dengan keadaan-keadaan yang ada. Dan ikhlas ini adalah menghadirkan bagaimana setiap kita berusaha untuk berbaik sangka dengan segala apapun yang telah Allah karuniakan. Maka setiap dari apa yang disampaikan dari pedoman yang bijak yang telah kami sampaikan di awal, maka ikhlas ini menghadirkan kita untuk senantiasa legowo, kalau bahasa Jawanya itu. Begitu dengan simpelnya kita menjalankan keadaan itu, dan juga akhirnya kita menyikapi segala sesuatunya dengan senyum manis agar kita senantiasa tenang dalam menjalankan segala sesuatunya. Karena kalau kita berbicara tentang hal-hal yang kita miliki, sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa. Karena begitu banyak orang-orang yang kadang-kadang sesuatu yang ia cintai terlepas darinya, itu menjadikan dia menjadi berputus asa. Ketika kita hilang sesuatu dari diri kita, kita merasa sedih, wajar. Itu manusiawi dan itu fitrah kita. Tapi ikhlas dihadirkan sehingga kita menyadari ini bukanlah milik kita, dan ini kembali kepada yang maha memilikinya. Maka kalimat istirja yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika kita mendapatkan sebuah musibah, apa bunyinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya untuk orang-orang yang meninggal, tapi dengan segala keadaan. Hilang barang, hilang sesuatu,
Segala sesuatu yang akan kembali kepada Allah, karena Allah yang maha memberikannya. Maka karena itu, yang pertama kita hadirkan nilai kesabaran, yang kedua menghadirkan nilai kesyukuran, dan yang penyempurnanya adalah hadirkan nilai-nilai keikhlasan di dalam jiwa kita, dalam hati kita, menerima redha dengan segala apapun yang terjadi atas ketetapan dan ketentuan Allah. Sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang insya Allah demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala, di redaksi sudah masuk beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari apa yang kami sampaikan tadi yang merangkumkan bagaimana kita mensyukuri dengan segala keadaan yang ada, bagaimana ketika kondisi-kondisi itu diterjemahkan di dalam kehidupan, bagaimana ketika untuk menghadirkan nilai-nilai sabar, ikhlas, kemudian merasa cukup di dalam keluarga kita. Nah, tentunya bagaimana peran orang tua yang menghadirkan nilai-nilai itu, pembiasan-pembiasan yang baik dengan nilai-nilai itu dalam kehidupan. Sebagai satu contoh, ketika anak-anak sedari kecil memang diajarkan bukan dengan mudahnya mendapatkan segala sesuatu. Ada mungkin yang harus direm dulu, ada yang dipenuhi, ada yang belum, dan jelas dengan komunikasi yang baik. Seperti contoh, anak biasanya dalam kondisi generasi Z sekarang itu sudah bukan zamannya lagi anak-anak tidak memegang gadgetnya, tidak memiliki gadgetnya. Tapi sebagai orang tua yang bijak bukan berarti semerta-merta ketika anak meminta langsung memberikan. Tapi ada fase, ada masa yang memang harus diajarkan. Ketika umurnya belum cukup, dia belum boleh memiliki, dia harus bersabar dulu sampai pada satu kondisi yang memang dia layak dan memang pada posisi yang memang berhak untuk mendapatkannya. Jadi hal-hal yang sederhana demikian tentunya kita ajarkan. Jadi anak-anak belajar menikmati proses dan juga mendapatkan sesuai dengan kebutuhan dan pada masanya. Dan begitu banyak contoh yang lainnya yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Baik, yang kedua ada satu lagi yang masuk di meja redaksi. Bagaimana kita, yang dari kami sampaikan tadi, kita harus hidup sederhana. Bagaimana pola menghadirkan nilai-nilai hidup kesederhanaan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena memang konsep sederhana ini bukan berarti kita akhirnya tidak memiliki apa-apa. Kalau memang Allah karuniakan rezeki yang banyak, kita punya mobil yang mewah, kita punya rumah yang megah, tidak mengapa. Cuma walaupun itu semua kita miliki, tetap pada proporsinya masing-masing. Bukan berarti akhirnya uang banyak jadi membuat kita menjadi boros, menjadi akhirnya berbuat mubazir dan lain sebagainya. Maka konsep hidup sederhana adalah kita menghadirkan kebutuhan sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang kita memang diberi lebih, ya lakukan apa yang kita memang mampu untuk melakukannya. Tapi kalau tidak, maka nikmati segala apa yang telah Allah karuniakan tadi. Maka hadirkanlah sifat-sifat qanaah. Apa itu qanaah? Menerima dengan segala keadaan yang ada sesuai dengan kadarnya. Kalau memang ini hari ini cuma bisa makan siang dengan sepiring nasi dengan lauk pauk seadanya ala kadarnya, ya alhamdulillah. Sambil terus kita berikhtiar yang terbaik, mudah-mudahan kehidupan pun menjadi lebih baik. Jadi konsep hidup sederhana, peruntukan sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Mungkin itu sahabat Mutiara Iman Kompas TV yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan nilai-nilai 3 hal yang disampaikan Allah dan Rasulnya tadi menjadikan kita mampu menjadi orang-orang yang senantiasa bahagia di dalam kehidupan kita, baik di dunia ataupun kelak nanti di akhirat. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semuanya, dan Allah meridhoi setiap amal-amal baik dan amal-amal soleh kita di dalam kehidupan. Demikian yang kami sampaikan. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.